Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai peta waktu. Ini yang bab kedua, yang bagian 4 ya. Jadi yang sekarang kita akan bahas mengenai peta nanda. Ya, kalau kita bilang peta nanda ini nanda peta waktu wanana. Jadi kalau kita bilang peta waktu khususnya nanda ini sangat juga mungkin Bante rasa kita sering dengar ya. Dan ini adalah cerita yang kalau Bante kemarin tadi lagi baca ya seperti di sinetron-sinetron ya. Jadi ini memang benar-benar hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kadang-kadang ada istilah ya dari Manado, kalau mau cari anak mantu ya, jangan cari anak hantu. Nah, jadi cerita Nanda ini salah cari ya, carinya anak hantu. Jadi benar-benar jadi hantu Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan di sini kita masuk pada sutanya di Sawati ya, di Sawati di tempat Sang Buddha sedang melaksanakan wasa di sana. Nah, kemudian di sana ada satu keluarga, di mana kepala keluarga yang bernama Nanda ya. Di sini Nanda Sena. Sedangkan Nanda Sena ini memiliki istri yang kurang baik ya. Jadi istrinya di sini tidak memiliki keyakinan, jahat, cepat marah, kata-katanya kasar. Kemudian kurang hormat ya, jadi kurang ajar sama suaminya, juga tidak patuh sama suaminya. Bahkan ya kepada ibu mertua ya dia suka menghina, bahkan mencaci maki. Nah, jadi bahkan di sini dibilang kalau lagi mencaci maki orang mama mertuanya, suaranya sekeras genderang ya. Jadi ini sangat luar biasa. Ya, kalau lagi marah suaranya sampai sekeras genderang. Nah, kemudian ketika waktunya si Nanda ini meninggal ya. Jadi Nanda ini meninggal dan pada akhirnya Nanda ini juga tinggal ya, terlahir kembali sebagai makhluk peta yang tempat tinggalnya nggak jauh-jauh daripada desa atau dekat daripada rumah dia. Ya, kemudian pada suatu hari Nandasena sedang melakukan perjalanan. Jadi suaminya ini sedang melakukan perjalanan. Kemudian di dalam perjalanan Nandasena melihat ya ada makhluk yang sedang menampakkan dirinya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ciri-cirinya hitam dan berpenampilan buruk ya. Kasar dan mengerikan untuk dipandang. Engkau bermata merah dan memiliki gigi yang panjang yang menonjol keluar. Saya pikir engkau bukanlah manusia. Nah, jadi Bapak Ibu kita melihat bahwa akibat ya suka marah, suka menghina, nah kemudian terlahir sebagai makhluk yang begitu menyedihkan ya. Jadi sangat menyedihkan. Matanya merah, kemudian giginya keluar ya. Mungkin kita mau lihat ya seperti apa makhluknya. Nah, di sini kemudian karena ditanya siapa kamu? Ya, di sini makhluk ini bertanya, saya Nanda ya. Dulu adalah istrimu di masa lampau. Karena saya melakukan hal-hal yang tidak baik seperti ini, ya pada akhirnya saya lahir di alam peta ya dengan kondisi yang seperti ini. Nah, karena mantan istri dan suaminya baik, kemudian suaminya bertanya, kenapa sampai kamu terlahir di alam yang mengerikan seperti ini?
dia juga cerita. Jadi akibat perilaku saya ya di masa lampau, suka marah, suka tidak menghormat, suka mencaci maki, termasuk pada suami dan juga pada mertua. Nah, sehingga dengan kondisi itulah saya lahir menjadi makhluk seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, dia bilang ya, karena suaminya rasa kasihan ya, jadi mantan suami rasa kasihan. Berarti ini benar-benar suami yang baik ya. Coba kalau suami sekarang ya dapat istri begitu, waduh, pasti ditinggalin. Nah, suaminya ini kasihan, akhirnya suaminya bilang, karena kamu dalam kondisi yang tidak baik ya, telanjang dan berpenampilan jelek, maka suaminya bilang, ini saya ada mantel dan makanan. Kamu pakai dulu nih mantel ya, seperti kain begitu, kamu pakai mantel ini dan makan makanan ini supaya nanti pulang sama-sama ya, jadi pulang ke rumah. Ya, jadi suaminya benar-benar sangat baik ya, masih mengajak hantu ini pulang ke rumah. Ya, kalau misalnya zaman sekarang mana lagi ya? Kalau Bapak Ibu tanya, Bante kenapa makhluk-makhluk begini cepat ditolong? Karena yang menolong juga masih punya welas asih. Ya, kalau zaman sekarang mungkin lihat hantu juga lari kitanya ya. Jadi ini beda daripada kondisi batin si keluarganya masing-masing ya. Nah, kemudian Peta ini bilang bahwa pemberian kamu ya, kamu kasih saya mantel, kamu kasih saya makanan, tidak bisa saya terima ya. Jadi dengan pemberian langsung, jadi dari kita manusia memberikan makanan atau pakaian ini kepada makhluk Peta secara langsung, tidak bisa memberikan saya manfaat yang baik ya. Saya tidak bisa mendapatkan manfaat. Nah, tetapi ya, kalau misalnya persembahan ini kamu berikan kepada Biku Sangha ya, di sini dibilang tolong berilah makanan dan minuman kepada para biku yang memiliki moralitas, yang bebas dari nafsu, dan yang telah mendengar banyak. Ya, di sini ada notes-nya. Mendengar banyak di sini adalah banyak mendengar ceramah ya, banyak mempelajari ceramah. Dan kemudian tujukan dana itu kepadaku. Jadi kita setelah melakukan perbuatan baik kepada seorang biku, kemudian tujukan kepadaku. Nah, dengan demikian saya akan bahagia dan diperlengkapi secara melimpah dengan semua yang saya inginkan. Nah, karena suaminya sayang kepada PT ini, nah, suaminya melakukan ya, mempersembahkan makanan dan minuman atas nama yang meninggal. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah diberikan, di sini diberikan makanan, minuman, ya, makanan keras, pakaian, tempat tinggal, tempat berteduh dari matahari ya, seperti payung ya, wewangian dan bunga-bungaan, serta berbagai alas kaki kepada para biku yang memiliki moralitas, bebas dari nafsu, dan yang telah mendengar banyak. Ya, banyak dalam hal banyak mendengar ceramah. Nah, biasanya kalau di Thailand ini ada ya, kalau di Thailand kadang-kadang di dalam paket Sanghadana ini mirip dengan cerita ini ya. Bante baru ingat, kadang-kadang kalau di Thailand mereka kalau berdana Sanghadana itu di dalam ember itu lengkap ya, ada payung, ada sendal, ya ada bunga dan seterusnya. Nah, jadi mungkin berdasarkan cerita ini ya dibikin seperti itu. Nah, kemudian setelah dipersembahkan dan dilakukan pelimpahan jasa, lantas Nanda ya, dia terlahir sebagai seorang dewi ya, pakaian memiliki pakaian yang bagus dan seterusnya. Jadi sudah lebih sama dengan cerita-cerita yang sebelumnya. Dan kemudian terakhir adalah dewi ini juga memberikan blessing kepada suaminya di sini ya, dibilang bahwa
semoga engkau berumur panjang ya. Wahai perumah tangga, semoga semua anak saudara mencapai kediaman wasawati. Jadi mencapai tempat yang surga lagi, bebas dari kesengsaraan dan polusi. Berperilakulah di sini sesuai dhamma dan berikanlah dana. Wahai perumah tangga, lenyapkan noda keegoisan beserta akarnya dan pergilah tanpa celah menuju alam surgawi. Nah, jadi ini cerita tentang Peta Nanda ya. Jadi bagaimana dia terlahir di alam yang seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memiliki ya mertua, kalau Bante aman ya, nggak punya mertua. Tetapi kalau Bapak Ibu punya mertua, ya harus hati-hati juga ya. Kita bagaimana berucap, bagaimana kita bertindak sama mereka, sama orang tua. Ya, jadi kalau bisa kita menghargai. Ya, kita menghargai, kita menghormati. Nah, sehingga kita terbebas daripada alam-alam yang menderita. Mungkin ini renungan untuk hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, jadi kalau memang kita bilang mengenai peta ya, memang agak-agak mengerikan ya. Ternyata peta yang selama ini kita pikir, oh dia mungkin melekat, oh peta dia mungkin karena keserakahan ya, sehingga mereka lahir di alam peta. Ternyata juga tidak ya. Ketika dia memiliki rasa marah dengan intensi yang enggak terlalu besar, mereka bisa lahir di alam yang seperti ini. Ya, jadi ini sangat-sangat yang ya ini kegiatan kita sehari-hari sebenarnya. Ya, makanya Buddha selalu bilang ya hati-hati ketika kita berucap, hati-hati berpikir, hati-hati di dalam kita bertindak ya. Dan kemarin Bante sempat baca satu artikel ya dari Yang Mulia Santidewa, itu juga sangat baik, di mana Yang Mulia Santidewa bilang ketika Anda punya marah ya, Anda lagi marah, Anda diam seperti sebatang kayu. Ya, jadi kalau kita lagi mau emosi, ya diamlah seperti sebatang kayu. Kalau Anda ingin memuji diri sendiri, kalau orang Manado bilang makang puji, berdiamlah seperti sebatang kayu. Dan kalau Anda mau juga menjelekkan orang lain, berdiamlah juga seperti sebatang kayu. Jadi ya diam itu adalah hal yang sangat baik ya. Ketika kita punya emosi, ketika kita mau berusaha untuk mencelakakan orang, berpikir buat orang, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, nah berdiamlah seperti sebatang kayu. Nah ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa? Kalau kita melakukan hal yang seperti ini, nah kita tidak seperti terkondisikan ya untuk terlahir di alam-alam yang tidak baik. Ya, jadi dengan praktek-praktek dhamma yang kita lakukan, ini adalah kunci. Kunci supaya apa? Supaya kita tidak jatuh di alam-alam yang tidak baik. Ya, jadi ketika kita punya masalah di dalam hidup kita, sabar ya. Hidup kita nggak lama, paling lama 80 tahun sudah goodbye ya. Nah, kita sudah lama, tapi kalau kita sampai menderita, kita sampai terlahir di alam yang tidak baik, kita akan tinggal di situ dengan kondisi yang sangat-sangat lama. Jadi memang praktek dhamma, jadi kalau kita sudah belajar bahwa ternyata apa yang Buddha ajarkan kepada kita itu sangat luar biasa ya, bagaimana Buddha ini memproteksi kita ya. Jadi dengan kita mempraktekkan dhamma itulah, bahwa itulah praktek kita, ini adalah jimat yang melindungi kita. Ya, ini adalah jimat yang kita bawa 24 jam. Ya, kadang-kadang kalau kita pakai jimat ya liontin, Anda mandi lupa gantung, pergi.
lupa bawa jimat. Tetapi praktek Dhamma kalau sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, 24 jam bersama kita ya, kemanapun kita pergi akan ingat di dalam bawah sadar kita. Nah maka inilah yang lebih baik ya daripada kita mungkin pakai jimat ya, mungkin kadang-kadang pakai apa lagi, gelang ya, sampai kadang-kadang orang biar kuat jimatnya nggak lupa ditato aja ya itu ya. Jadi biar jimatnya, Bante pernah lihat di Thailand ya, jadi di wihara, nah mereka lagi tato orang. Jadi saya bilang, kenapa itu tato? Iya, kalau liontin katanya kalau lupa hilang, tetapi kalau misalnya ditato kan jimatnya masuk di badan katanya, jadi nggak bakalan hilang ya. Oke, kalau sudah ada pertanyaan, Bante persilahkan. Pertanyaan dari Limli. Selamat malam, nama budaya Wandami Bante. Mereka patidana, nasi atau lauk, makanan ke Bante selepas mereka patidana, hati mereka tenang dan sejuk. Hati adakah dari mereka sendiri atau perasaan jiwa mereka? Terima kasih. Nama budaya Bante, Wandami Bante, sadu. Ya, jadi baik Pak Lim. Jadi ketika tadi di teks disebutkan adalah makanan ya. Jadi makanan, kadang-kadang kalau baca teks Pali di sini dibilang makanan yang keras dan makanan yang lunak. Ya, makanan yang keras, makanan yang lunak, ini maksudnya apa? Di India kalau kita lihat memang mereka makanan yang lunak itu apa? Kari. Ya, kalau di India kalau kita dikasih makan biasanya Bante pernah pergi Pindapata ya. Jadi di India itu kita pernah Pindapata di satu kampung. Nah, itu kita keliling ya, bawa bol. Untung kalau Bante kemana-mana bolnya kecil ya, hanya 6,5 inch. Kalau bawa yang 9 inch itu benar-benar suffering. Jadi ketika Bante bawa bol yang kecil, Pindapata nih kan karena kecil orang kasihnya dikit. Untung juga bawa yang kecil. Bapak Ibu tahu isinya apa ya. Jadi kita Pindapata sepanjang jalan. Ya, kalau misalnya di Indonesia kan Bapak Ibu memberikan sudah dibungkus kan nasinya, apanya dibungkus. Kalau di India enggak. Jadi kita jalan, dia kasih nasi. Jadi nasi yang benar-benar nasi, langsung 1 sendok masukin ke bol. Ya, kemudian sendokan kedua kari ya, kuah kari, kuah warna kuning begitu. Kalau di sini di sana bilangnya dal. Ya, dal ini seperti kacang hijau kemudian dimasak pakai bumbu kari. Nah, itu disiram langsung ke nasi. Ke orang berikutnya dikasih makan seperti sayur kari ya. Kalau di sini kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat lebih mirip masakan Padang ya, yang kayak kol kemudian dibikin kayak bumbu rendang. Nah, itu juga dimasukin. Jadi Bapak Ibu bayangin, itu baru 1 rumah. Kalau kita keliling kemarin ada 20 rumah. Menunya sama ya. Jadi setengah bol itu nasi kari tumpuk-tumpukan deh. Untung bolnya kecil ya, jadi aman, nggak banyak. Nah, kemudian, nah ini mungkin kita bilang ya, nasi yang dal seperti ini, mungkin ini adalah makanan yang kita bilang lunak ya, seperti sup. Nah, kalau misalnya nasi adalah makanan yang keras. Jadi mungkin ini yang dimaksud di teks ketika berdana makanan ya. Nah, kemudian setelah berdana makanan, makhluk ini merasa bahagia. Kenapa merasa bahagia? Karena makhluk ini sedang menderita. Ya, kalau kita sedang menderita, contoh kita sedang sakit, kadang-kadang kalau kita sedang sakit, kita biasa punya emosi yang lebih nggak stabil. Ya, kita punya emosi lebih gampang tersinggung, gampang marah, mungkin lebih gampang sakit hati dan seterusnya. Ya, kalau misalnya
Ini mungkin para perawat lebih tahu ya kalau orang sakit psikologisnya bagaimana. Nah, sama dengan makhluk-makhluk yang seperti ini ya. Makhluk peta Anda bayangkan mereka ada di pinggir jalan ya, kita lewat-lewat, kita mungkin nggak sengaja tabrak dia dan seterusnya. Nah, kemudian dia seperti orang yang dicuekin. Ya, kalau Bapak Ibu melihat dicuekin orang enak nggak? Ya, kalau dicuekin orang, didiemin sama orang, enak nggak? Nggak enak kan? Nah, jadi serba salah. Mau ini salah, mau itu salah ya perasaannya. Nah, jadi sama dengan makhluk peta ya. Mereka ini semua dicuekin. Nggak ada yang peduli sama mereka. Nah, sehingga ketika tiba saatnya orang atau keluarga mendoakan mereka, nah mereka tentu akan sangat-sangat bahagia ya, karena dengan kondisi-kondisi yang seperti tadi Bante cerita, kemudian tiba-tiba ada yang doakan dia. Nah, pasti ini mereka dalam batin akan sangat-sangat bahagia ya. Mungkin ini perasaan seperti mungkin orang tua. Ya, orang tua yang anaknya sekolah di luar negeri, sekolah di luar kota, kemudian tiba-tiba anaknya nggak ada kabar. Ya, paling anak itu kalau cari mama papanya biasa akhir bulan kan, menipis ATM, tolong kirim. Itu doang. Setelah itu kan enggak. Nah, sama ketika Bapak Ibu ditelepon anak, tumben biasa telepon tanggal 30, kok ini telepon tanggal 10. Nah, bahagianya beda. Ya, kalau biasa telepon tanggal 30 udah pasti udah pikir, ini mah pasti minta duit. Ya kan? Kalau tanggal 10 atau tanggal selain 30, oh ini ada apa ya, berita apa ya? Nah, itu lebih bahagia hati orang tua, sama dengan hati daripada makhluk-makhluk ini ya. Ketika kita doakan mereka, ketika kita ingat mereka, mereka akan lebih bahagia. Nah, jadi di sini pada akhirnya karena mereka berbahagia, mereka lupa mereka sedang menderita. Ketika mereka lupa sedang menderita ini, dia akan ingat bahwa ternyata perbuatan-perbuatan baik yang saya lakukan dulu apa. Nah, ini semua yang mengkondisikan dia lahir di alam yang lebih baik. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Metali. Selamat malam Bante, saya mau tanya, bagaimana caranya menghilangkan rasa benci pada seseorang? Terima kasih Bante. Bagaimana menghilangkan rasa benci kepada seseorang? Pikirkan hal-hal yang positif yang ada di orang itu. Ya, kalau kita sudah benci, ya biasanya kalau kita sudah punya pikiran benci, pasti negatifnya semua keluar. Ya, dia mau ke kiri pun salah. Ya, kalau Anda sudah benci seseorang, benar nggak? Dia ke kiri pun salah, dia ke kanan juga salah. Ya, maju salah, mundur salah. Pokoknya serba salah. Kalau kita sudah punya bibit kebencian sama orang itu. Ya, tetapi sekarang bagaimana biar kita nggak punya habit yang seperti ini? Nah, kita pikirkan kembali sifat-sifat bajik ya. Ini butuh waktu, nggak apa-apa. Ini butuh waktu, nggak apa-apa. Kita belajar. Misalnya, biasanya Anda benci bisa 5 hari, ya kan? Nah, sekarang Anda sudah tahu tipsnya kan? Berarti kita mesti hari pertama, misalnya hari ini berantem, besok Bante bilang memikirkan hal-hal yang positif. Sudah pikirin yang positif, kayaknya susah Bante nggak bisa. Ya sudah nggak apa-apa. Hari kedua mikirin, nggak bisa. Hari ketiga mikirin, nggak bisa. Hari keempat, sudah bisa. Nah, jadi di situ pelan-pelan kita berlatih. Jadi pada akhirnya ketika kita punya masalah, kita lebih cepat untuk rilis. Kita lebih cepat untuk bisa menerima orang ini kembali. Ya, tetapi dengan catatan orang yang diterima juga tahu diri. Jangan kita yang suka bikin ulah terus kita sengaja biar misalnya biar dia baikin saya terus. Nanti kalau begitu tinggal copy
rekam ulang suara Bante terus ini dengerin nih kata Bante. Ya, jadi kita juga harus tahu diri di dalam bergaul, jangan sampai kita ya selalu merugikan orang lain terus kita punya dalih, oh Bante bilang kamu mesti maafin saya nih, dengerin. Ya, tetapi memperbaiki diri sendiri itu nggak ada. Nah itu juga salah ya. Jadi di dalam memang kita berhubungan di masyarakat pasti ada hubungan yang naik dan turun. Ya, jadi bagaimana kita untuk memanage ini aja. Ya, memanagenya yang tadi, ketika kita benci dia, kita coba ingat yang baik. Kita coba ingat yang baik. Ya, dan kita sambil mengingat dia yang baik, kita coba memaafkan dia. Ya, oh semoga ya dia bahagia. Ya, semoga dia senang gitu aja. Kalau memang Anda belum bisa memaafkan, function aja. Ya, selamatkan dia daripada kebencian kita, function. Ya, daripada kalau Anda ingat misalnya si A, aduh, memang ini orang begini. Ya kan, lama-lama apa? Kita hanya sumpahin dia terus kan, di dalam pikiran ingat dia, ingat jeleknya. Ingat dia, ingat jeleknya. Nah, lama-lama kalau misalnya kita memang nggak bisa untuk memaafkan, function, ya, maksudnya diselamatkan. Jangan biar kita nggak usah ingat-ingat, kita nggak usah mikir-mikir buat dia. Ya, oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Fungli. Wandami Bante, izin bertanya, dalam kelahiran kembali, apakah rohnya, jiwanya masih sama seperti yang dulu? Mengapa harus diciptakan? Mengapa harus ada kelahiran berulang-ulang? Anumodana Bante. Jadi ketika kita lahir kembali, apakah kita akan sama seperti yang dulu ya? Bilang sama seperti yang dulu enggak, karena maksudnya di sini yang sama adalah fisik ya. Kalau fisik beda dong ya, misalnya sekarang Bante lahir dengan papa mama yang sekarang, ya kan? Siapa tahu besok-besok lahir dengan papa mama yang ada di misalnya di Eropa yang lebih tinggi dari sekarang. Ya rambut juga sudah nggak hitam begini, jadi kuning misalnya kan, jadi apa? Nah, jadi secara kelahiran yang akan datang ini pasti berbeda ya, bukan hal yang sama ya. Dan yang sama ini apa? Yang sama adalah batinnya. Yang sama adalah batinnya. Pikirannya pasti mirip dengan yang dulu ya. Yang dulu rajin, sekarang juga pasti rajin. Yang dulu dia misalnya punya skill, misalnya yang dulu dia suka sebagai pemain musik yang terkenal, ya sekarang kalau dia lahir lagi pasti bakat musiknya yang tinggi ya. Dulu misalnya dia pernah kehidupan sebelumnya dia meninggal karena dia jatuh dari tempat tinggi, kehidupan sekarang dia takut, trauma dengan ketinggian ya. Dulu pernah ditembak, sekarang dia kalau dengar suara pistol takut. Nah, jadi ini adalah batinnya yang hampir mirip. Bante bilang hampir mirip karena trauma yang membekas itu sangat kuat akan kebawa di dalam kita punya kehidupan sekarang. Nah, jadi ini yang Bante bilang ya, itu kita masih sebenarnya kurang lebih sama ya. Nah, sekarang bagaimana kita tahu kita punya kehidupan sebelumnya, yaitu sifat kita sekarang itu berarti kita dulu ya, kita dulu. Jadi misalnya sekarang kita suka marah, berarti dulu juga sama ya. Sekarang kita suka misalnya pukul nyamuk, berarti dulu juga killer ya, dan seterusnya. Jadi kalau sekarang misalnya kita rajin ya kan, ya berarti memang dari dulu juga kita punya bakat ya, punya bakat. Contoh jangan jauh-jauh, contoh siapa adiknya Clayton ya, kemarin juara lomba nomor 1 kalau nggak salah di sini. Nah itu berarti ada bakat ya, anak kecil tiba-tiba punya bakat. Jadi sudah punya bakat tinggal dilatih. Nah makanya bisa juara. Nah jadi kalau kita bilang ini dari mana? Ini dari bakat sebelumnya, kemudian dipoles di dalam kehidupan sekarang.
Ya, jadi ini kita bilang ya saling ketergantungan kehidupan lampau kita dengan yang akan datang. Kemudian Bante, bagaimana kita menghentikan ini semua ya? Bagaimana kita menghentikan ini semua? Kalau mau menghentikan ini semua, praktek dhamma banyak-banyak. Pahami dhamma banyak-banyak. Jangan yang lain. Karena kenapa? Kalau kita nggak stop ini dari sekarang, ini akan menjadi bola salju dan terus menerus ya. Kalau kita biasa baca Vipassana Bhumipata, kan di situ dibilang bahwa atau di dalam Paticca Samuppada ya, awija pacaya sankara, ya kan? Sankara pacaya winyanang, winyanang pacaya nama rupang pacaya salayatana, salayatana pacaya paso, pasa pacaya wedana, dan seterusnya. Ya, dari mana? Sumbernya awija. Sumbernya ketidaktahuan. Ya, kegelapan batin. Sumbernya ini. Kenapa menjadi bentukan dan seterusnya? Karena kegelapan batin menganggap bahwa misalnya makan ini enak. Oh, besok mesti makan ini lagi. Betul nggak? Kalau Anda makan sesuatu, terus Anda pasti akan pikir, ini yang jual toko siapa? Oh, besok mau beli yang ini lagi. Ya kan? Begitu besok Anda beli, misalnya bagi Anda yang suka doyan bakmi. Oh, yang enak bakmi merek A. Besok Anda ingat, oh besok makan merek A. Lagi, dan lagi. Begitu Anda coba merek lain, kayaknya ini lebih enak daripada A. Muncul wedana, ya kan? Karena muncul wedana, suka dan tidak suka. Oh, ternyata merek B lebih enak dari A. Yang A nggak suka lagi, buang. Merek B makin kayaknya ada lebih enak dari B deh, coba cari ya merek C, merek D. Nah, jadi muncul tanha, ketagihan. Setelah muncul tanha, apa yang terjadi? Muncul upadana ya, upadana. Mau dan mau terus ya. Nggak habis-habis. Biasa makan bakmi cuma di Jakarta, oh orang bilang di Bandung ada bakmi, pergi. Di Belitung punya bakmi kepiting lebih enak, pergi ke Belitung. Cuma makan bakmi, itu upadana. Mau dan terus. Pada akhirnya, setelah upadana apa? Muncul masalah. Kolesterol, asam urat, dan seterusnya. Gara-gara kolesterol, asam urat, dan seterusnya, sakit. Habis sakit, mati. Habis mati, selesai nggak? Nggak selesai. Karena kenapa? Hidupnya diisi sama bakmi. Ya kan, hidupnya cuma cari bakmi kan, maka awijanya, kegelapan batin masih ada. Jadi lahir lagi. Ya, lahir lagi. Terus begitu, lahir lagi, kehidupan mendatang bakminya lebih keren. Ada namanya spaghetti. Ya, begitu terus dan nggak habis-habis. Jadi cara habisnya bagaimana? Sadari. Oh, ini kemelekatan. Jangan diterusin, stop di sini. Ya, masih doyan Bante? Oke, makan satu porsi. Nggak usah makan banyak-banyak. Pelan-pelan kurangi, dan pada akhirnya kita bisa bebas dari semua kegelapan batin yang ada di dalam diri kita. Ya, mungkin itu contohnya ya, Bante bikin simple. Contohnya pakai bakmi ya. Kalau hari ini nggak apa-apa Bante masih bilang bakmi. Kalau besok Anda atas sila nggak boleh. Terima kasih. Fungli juga lagi izin bertanya lagi. Ada beberapa Bante lengannya atau tubuhnya dipenuhi dengan tato. Apakah tato itu punya makna dari parita sendiri? Terima kasih Bante. Ya, jadi memang di Thailand ada tradisi ya. Jadi namanya sakyan. Jadi kadang-kadang badan itu ditato, tetapi yang ditato itu mantra ya. Jadi ada beberapa yang ditato, ada yang sekarang
Yang terakhir Bante lihat itu tatonya pakai minyak, jadi sudah nggak pakai tinta. Jadi kalau kita lihat secara dari jarak mungkin 2-3 meter nggak kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari dekat, nah itu ada. Ya, nah ini apa? Ini dibilang ya seperti mantra ya, seperti mantra ada fungsinya. Ya masing-masing sakyan ini ada fungsinya. Kalau yang Bante pernah diskusi dulu sama teman yang ada tato, dia bilang misalnya ya, oh kalau model ini, jadi misalnya, oh ini model ini untuk ular. Jadi kalau misalnya meditasi di hutan, nah ular itu nggak deketin. Ya, kalau ini model apa ada artinya ya, ada artinya. Dan kalau bilang tato, apakah sakti? Nah, jadi ketika di dulu waktu Bante pernah dengar dari cerita ya di Thailand ya, mereka punya cerita. Nah, mereka bilang bahwa di sana waktu itu ada yang tato Bapak Ibu ya. Nah, kalau Anda mau tato, Anda dengar cerita ini dulu. Jadi jangan pikir yang lain dulu, dengar dulu ini cerita. Jadi umat ini dia kalau nggak salah tim pemadam kebakaran ya. Jadi datang ke wihara minta sama Acan, tolong saya mau tato anti api ya karena saya kan tugasnya pemadam kebakaran. Oke, jadi tato di sebelah kanan, kalau nggak salah sebelah kanan ya, tato. Nah, selesai ditato, ya dia bekerja memang aman dari api ya, aman dari api. Kemudian umur sekian meninggal, ya kan, karena sudah tua meninggal. Nah ketika dia meninggal Bapak Ibu, kan kalau di Thailand kremasi, jadi sudah mayatnya dikremasi. Tahu nggak? Kayu sudah habis, semua badan sudah habis, tinggal lengan yang ada tato nggak habis kebakar. Ya jadi misalnya tangan kanan ini ada tatonya kan, nggak habis kebakar. Semuanya sudah habis kebakar kremasi, ya. Tangan kanannya enggak. Nah, mau nggak Anda pergi tato begitu ya? Nah jadi heboh, di kampung heboh kan. Aduh, ini kenapa ya? Tangannya doang nggak kebakar, semua sudah habis. Akhirnya cek, oh ini ada itunya. Mereka keluarin itu tangan, oh ada tatonya kan. Jadi cari siapa yang bikin ya. Cari, untung bantainya masih hidup. Jadi tangan itu bantainya pakai air, parita digosok ke tangan, dibaca ada doanya, kemudian dibakar ulang. Nah, baru selesai. Ya, coba kita pergi ke Thailand, ya tato di sana. Terus ada apa-apa karena COVID, ya nggak minta-minta meninggal. Terus pas Anda dikremasi, heboh nanti di rumah kremasi rumah duka ya, nggak kebakar tuh badan gimana? Masa mau balik ke Thailand bawa pulang tuh jenazah kan? Nah itu. Jadi kita harus tahu konsekuensi dari ini semua. Nah sekarang sejarah dari mana? Sejarah waktu sampai dibikin tato seperti ini adalah waktu Nalanda ya. Waktu Nalanda, Universitas Nalanda itu mulai dibakar ya. Jadi waktu di India Nalanda ini kan mulai dibakar kan, akan diserang. Nah sehingga para pandit ya, para profesor-profesor di Nalanda ini mereka kemudian untuk menyelamatkan buku-buku kitab suci di Nalanda itu nggak mungkin. Nah sehingga karena mereka profesor, mereka ditato, dikasih kode. Misalnya kode begini, oh ini Anggutara Nikaya. Nah, Anggutara Nikaya isinya apa? Dia sudah hafal. Jadi dia tinggal lihat badan dia sudah tahu mau ngajar apa. Nah jadi itu ya. Jadi para profesor ini sebelum keluar dari Nalanda, nah badan mereka ditato dan mereka keluar dan mampu untuk mengajarkan kembali Dhamma kepada murid-murid dan masyarakat di sekitar. Ya cuma karena ini dari sekitar abad 14 atau abad 13 ya. Nah cerita ini jadi panjang sampai sekarang. Jadi masyarakat tahu, oh ini Acan dulu keluar dari Nalanda aman. Karena kenapa? Ditato. Jadi sampai sekarang tradisi ini keikut ya. Ya jadi
ini tradisinya, ini ceritanya. Jadi makanya Bante bilang, yang paling penting itu bukan tatonya, tetapi praktek dhamma itu jauh lebih penting ya. Terima kasih. Bante, Litan mau bertanya yang kayak tentang tato tadi. Bante, kalau pada saat tatoan itu, pada saat sebelum mau jadi Bante atau pada saat sudah jadi Bante terus ditato? Ya, jadi kalau misalnya di sana, di Thailand bisa ya, sudah jadi Bante juga masih bisa ditato. Tetapi Bapak Ibu yang harus tahu, tatonya juga bukan aneh-aneh ya, bukan apa tato seperti tengkorak atau apa, enggak. Jadi tatonya ya seperti huruf-huruf kuno yang ya, jadi ini kode seperti kode gitu, jadi huruf-huruf kuno. Dan kadang-kadang yang tato juga mereka nggak ngerti ini maknanya apa ya, maksudnya mereka biasa cuma ikut pattern ya, cuma ikut modelnya aja. Nah, ada beberapa guru yang mereka karena kemampuan meditatifnya tinggi, nah mereka bisa seperti memberikan tenaga dalam di tato itu. Ya, gitu. Terima kasih. Kalau Bante sendiri ada niatan nggak mau nato? Hah? Kalau Bante enggak ada. Bante divaksin aja takut, apalagi ditato ya. Jadi yang tato itu ada yang lucu, ada juga cerita lucu ya. Jadi ada umat, dia bilang, oh kalau tato model naga ya. Jadi model naga itu keren ya. Kalau Bapak Ibu lihat naga kan apa, kepalanya bisa jadi seperti berapa, 9 atau berapa gitu kan. Jadi keren kalau tato di belakang badan naga begitu kan. Nah jadi Bapak ini juga karena keren, dia pergi ke tukang tato, kemudian bilang, saya mau model yang seperti ini. Ya, kebetulan tukang tatonya profesional ya. Jadi apa, mau seperti ini. Oke, tukang tatonya sanggupin untuk bikin ya. Jadi ketika makin rumit model kan makin sakit ya. Jadi ketika mulai dikerjakan, dia bilang, aduh sakit. Ya, sakit jangan banyak-banyak. Terus apa yang tukang tatonya bilang, kamu kan maunya kepalanya 9, bagaimana? Oh jangan sakit, jangan. Kepala naganya 1 aja. Ya, jadi tadi 9 kepala, jadi kepala naganya cuma 1. Oke. Terus kalau naga kan banyak sisik Bapak Ibu ya, jadi mau arsir sisiknya. Aduh jangan, sakit. Jangan sakit bagaimana? Udah bagian sisik jangan terlalu detail. Oke. Kemudian bagian mahkota segala macam kan naga. Aduh sakit sudah jangan didetilin ya. Maksudnya jangan didetail, biasa-biasa aja. Akhirnya ya sudah, si pembuatnya kesel kan bikin seadanya. Pertanyaan selanjutnya dari Keng San. Selamat malam Bante, izin bertanya. Menyangkut ceramah Bante yang tadi diuraikan, kadang ada menantu yang sangat patuh, menghormati, dan melayani mertuanya. Namun, begitu menantu tersebut punya menantu lagi, menantunya sebaliknya dalam arti tidak patuh dan tidak menghormati mertua. Pertanyaan saya, mengapa begitu Bante? Dan sebaliknya, menantu yang kurang patuh tapi dapat menantu yang patuh. Apakah karena masih ada akumulasi karma lampau? Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Ya, jadi memang di dalam keturunan, hubungan ya, kadang-kadang kita dapat belum tentu Bapak Ibu ya, Anda baik, dapat anak yang baik, betul enggak? Ya Bante, saya rajin sekali ke wihara, belum tentu anak kita ke wihara. Iya kan? Nah jadi ya inilah kita bilang ya, bahwa hidup itu enggak pasti. Jadi apapun yang kita kadang-kadang proyeksikan, ya kan, misalnya gini, saya mau anak saya jadi dokter, belum tentu anak saya jadi dokter, betul enggak? Saya mau anak saya jadi anak yang berbakti, belum tentu dia berbakti sama Anda.
Ya, nah jadi kenapa itu? Itu karena pemikiran kita sendiri. Karena kita maunya yang perfect. Saya baik, harusnya di bawah saya itu baik. Ya, belum tentu. Ya, makanya Bante kemarin bilang kepada Bapak Ibu bahwa jangan sekali-sekali kita mempertaruhkan kebahagiaan kita titip ke orang lain. Jangan. Ya, karena kenapa? Kita sendiri nggak pasti, apalagi dia. Betul nggak? Ya, kita sendiri aja kadang-kadang naik turun ya, belajar dhammanya dan lagi malas ya malas, rajin ya rajin. Terus sekarang kita mau bilang kita punya kebahagiaan, ya semoga anak saya lanjutin. Belum tentu ya. Jadi di sini makanya tiap hari kita baca ya, kama yoni, kama bandu, kama patisarana. Kita yang bikin sendiri, ya sudah, kita yang akan menikmati sendiri. Ya, nah jadi ketika memang di dalam kembali lagi masalah menantu, ya nggak apa-apa ya. Kadang-kadang walaupun kita sudah berbakti kepada orang tua kita dapat di bawah kita yang tidak berbakti sama kita, nggak apa-apa. Yang penting kita sebagai orang bijak kita memperbesar hati kita aja ya. Jadi kalau dia nggak mau berbakti sama kita, bukan berarti kita membenci dia. Tetapi kita menerima tetap dia sebagai ya anaknya kita, nggak apa-apa ya. Karena bagaimanapun ya anak menantu itu kan kita punya anak, punya istri. Ya nggak mungkin kita suruh bagaimana begitu ya. Jadi anggap ya sudah, ada anak yang baik, ada anak yang tidak baik. Ya sudah, itu harus terima semua. Ya, resiko daripada perumah tangga. Makasih. Ada pertanyaan lagi dari Limli. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ada kebaikan, ada keburukan tentang relik abu dari Bante. Kemudian campurkan bahan lokasi macam bentuk loket atau cincin untuk pemakaian, kemudian meninggal dunia. Karma kemana, alam baik atau buruk, supaya tidak keliru. Namo Buddhaya Bante. Terima kasih Bante. Ayuwano Sukang Balang. Sadu, sadu, sadu. Ya baik, jadi kadang-kadang memang di dalam pembuatan kita bilang amulet ya, ada digunakan ya bekas abu, kadang-kadang relik juga ada ya. Relik kadang-kadang rambut, potongan jubah dan seterusnya itu ada. Nah sekarang ini semua ya bagaimana kalau dipakai. Nah kalau misalnya kita yang pakai, ini akan berefek seperti menimbulkan devosi ya, menimbulkan keyakinan kita kepada guru kita. Jadi selama kita pakai misalnya, mungkin yang seperti ada yang bikin acanman misalnya. Nah, ketika dia pakai, dia akan merasa oh acanman itu berada sama dia. Jadi ketika dia sedang merasa susah, dia sedang merasa mungkin galau ya kan, atau dia merasa mungkin punya masalah, dia mungkin akan mengingat, dia lihat oh acanman, mungkin acanman ajarkan apa dulu, dia bisa mengingat, dia bisa kembali semangat untuk mempraktekkan Dhamma. Jadi tujuan sebenarnya adalah ini, bagaimana pembuatan-pembuatan ini diberikan ya. Nah kalau kalau kita melihat secara posisi ini adalah hal yang positif, nggak masalah. Ya ini adalah hal yang positif, ini nggak masalah. Ya masalah itu kalau kita pakai untuk aneh-aneh, ya misalnya, oh ini acanman punya, jago, ya acanman itu arahat, berarti ini anti bacok, anti apa dan seterusnya. Ada, ya ini cerita lucu yang saya dengar jenderal beli amulet. Kalau nggak salah nilainya juga banyak. Berapa ya? Hampir mungkin uang kita ya, sekitar 2M. Amulet begitu. Katanya anti tembak. Jadi kalau dipakai ini anti tembak. Nah, jadi setelah dia pakai, dia ambil pistol kan jenderal. Suruh anak buah tembak.
Ya anak buah, ya namanya jenderal yang suruh kan tentara, ya udah dia bikin. Ya benar Bapak Ibu ya, begitu dia tembak, ya kebal amuletnya, jenderalnya lewat. Ya, jenderalnya meninggal, tapi amuletnya nggak apa-apa. Kan yang kebal amuletnya, bukan badan kita kan. Nah itu, ya jadi yang pakai begini juga harus bijaksana. Ya, bukan kita asal pakai begitu tanpa kebijaksanaan. Pada akhirnya yang rugi tetap diri sendiri. Kalau mereka-mereka yang foto-foto atau amulet ini, misalnya gambar-gambar guru-guru, mereka sudah nggak ada hubungan dengan kita karena mereka sudah misalnya kita bilang ketika mereka suci, nah mereka sudah parinibbana, sudah nggak sama dengan kita. Ya, jadi kitanya yang pakai, kalau salah pikir, nah ini bahaya buat kita. Ya, terima kasih. Oke ya, jadi sambil kita tunggu yang lain, kalau ada pertanyaan, besok adalah hari Uposatha Bapak Ibu ya. Jadi besok hari Uposatha, nah jadi kita kalau punya kesempatan mau berlatih, ya bisa kita ambil momen besok. Ya, jadi kalau mau ambil momen buat kita latihan atas sila, boleh ya. Kalau misalnya Bante nggak kuat, Pancasila boleh. Bante 6 sila boleh nggak? Coba-coba. Ya nggak apa-apa lah kalau mau coba nggak apa-apa kan. Kan nggak ada nggak ada noda, nggak belajar nggak apa-apa. Jadi saya mau bertekad 6 sila dulu Bante, silahkan. Kayaknya 7 sila saya boleh, silahkan. Ya, semampu yang kita mau ya. Tetapi yang pada prinsipnya, ya kalau bisa pelan-pelan ya. Nanti semoga ya satu tahun dengan Anda rutin dari 5 sila, 6 sila, ya 1 tahun bisa 8 sila terusnya.